Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paradita Tirta Ardita, NIM 2008711. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tugas pada pertemuan 6 pada mata kuliah Anatomi Fisiologi dengan dosen Bapak Irfan Arifianto, SPD, MPD. Soal yang pertama, struktur dan klasifikasi sistem saraf. Struktur sistem saraf berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, satu sel saraf terdiri dari badan sel, dendrit, dan akson. Yang pertama ada badan sel. Badan sel saraf adalah bagian yang terbesar dari sel saraf. Badan sel dapat berfungsi sebagai penerima rangsangan dari dendrit dan kemudian diteruskannya menuju ke akson. Yang kedua ada dendrit. Dendrit merupakan serabut sel saraf pendek bercabang-cabang dan perluasan dari badan sel. Dendrit memiliki fungsi sebagai penerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Nah, yang ketiga ada akson. Akson dikenal sebagai neurit. Neurit merupakan serabut sel saraf yang panjang dan merupakan perjuluran dari sitoplasma pada badan sel. Yang kedua, berdasarkan struktur dan fungsinya. Berdasarkan struktur dan fungsinya, sel saraf dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu sel saraf sensori, sel saraf motor, dan sel saraf intermediate atau asosiasi. Yang pertama ada sel saraf sensori. Sel saraf sensori merupakan neuron yang badan selnya bergerombol, membentuk ganglia, aksonnya pendek tetapi dendritnya panjang. Yang kedua ada sel saraf motorik. Sel saraf motorik merupakan neuron yang memiliki dendrit yang pendek dan akson yang panjang. Dendrit berhubungan dengan akson lain, sedangkan akson berhubungan dengan efektor yang berupa otot atau kelenjar. Yang ketiga ada sel saraf intermediate. Sel saraf intermediate disebut juga sel saraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat. Selanjutnya ada klasifikasi sistem saraf. Susunan sistem saraf manusia tersusun dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otot dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi terdiri atas sistem saraf somatis dan sistem saraf otonom. Yang pertama ada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak dengan fungsi yang sangat perlu, maka perlu dilindungi dari rangka. Kedua ada sistem saraf perifer. Sistem saraf perifer adalah saraf-saraf yang berada di luar sistem saraf otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf perifer merupakan saraf yang menyebar pada seluruh bagian tubuh yang melayani organ-organ tubuh tertentu seperti kulit, persendian, otot, kelenjar, saluran darah, dan lainnya. Tidak seperti sistem saraf pusat, sistem saraf perifer tidak dilindungi oleh tulang. Sistem saraf perifer disusun oleh saraf otak, yaitu saraf-saraf yang keluar dari otak dan saraf sumsum tulang belakang. Soal nomor 2. Konsep mekanisme kerja impuls sel saraf. Impuls adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron. Terdapat 2 alur atau proses mekanisme jalannya impuls dalam sistem saraf. Mekanisme jalannya impuls saraf adalah yang pertama ada impuls dihantarkan melalui sel saraf. Impuls dapat diteruskan dan mengalir melalui sel saraf yang disebabkan adanya perbedaan potensial listrik yang dinamakan polarisasi. Yang kedua ada impuls dihantarkan lewat sinapsis. Apabila impuls mengenai tombol sinaps, maka permeabilitas membran prasinapsis terhadap ion kalsium menjadi meningkat. Ion kalsium kemudian akan masuk, sedangkan gelombang sinapsis akan melepaskan neurotransmitter ke celah sinaps. Yang ketiga ada konsep mekanisme refleks. Gerak refleks dilakukan tanpa adanya impuls dari pusat saraf di otak.
Urutan gerak refleks adalah dari rangsangan menuju saraf sensorik, lalu setelah itu menuju ke neuron perantara, jadi tidak sadar, tidak melalui otak. Selanjutnya menuju saraf motorik, dan yang terakhir ke gerak, strategi tubuh menghindari kerusakan. Contohnya saja, saat tangan kita terkena api, lalu apakah harus didiskusikan dulu? Bagaimana? Tentu saja tangan kita keburu rusak, terkena api. Jadi itulah yang dinamakan gerak refleks. Tanpa harus berpikir, kita sudah melakukan gerakan tersebut. Soal nomor 4, mekanisme saraf sensorik. Mekanisme saraf sensorik diawali dari sumsum tulang belakang. Kemudian rangsangan tersebut diteruskan hingga medula oblongata. Setelah mencapai medula oblongata, rangsangan direspon dan ditanggapi untuk diteruskan kembali menuju pons. Setelah itu diteruskan menuju talamus atau kapsula interna hingga berakhir pada korteks sensorik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.